Di video kali ini aku bakal sharing ngobrol topik tentang this outsourcing yang udah lama. Sekali aku udah pernah up bikin sharing video tuh 2 kali ya. Tahun 2020 apa? 2020 sama 2021. Kedua kali kan. Dan kayaknya dan yang ini tuh yang ketiga dan bakal yang terakhir sih. Karena ini video aku bakal buka-bukaan banget apa yang terjadi in this company. Please don't judge if you are employee from this outsourcing yang kalian lolos dari outsourcing ini ya, itu memang rezeki kalian, but banyak di luar sana termasuk aku yang memang bukan nggak adil sih, tapi tidak mendapatkan kepastian dan kejelasan. Oke, kita lanjut langsung aja ya. Aku mulai ngelamar tuh di nih Maret 2020 sebagai admin operasional contact center. Uh, ini juga pernah aku bahas kan di video pertama aku tentang Infomedia. Ini penempatan Bandung. Dulu tuh belum ada schedule yang bisa kita pilih sendiri. Jadi apa-apa buat online test, buat interview tuh dikasih tahu sama pihak Infomedia. Ini berjalan dengan lancar, ngelamar, terus psikotes, terus interview HR oke, screening oke, dan merahnya di sini di user. Padahal masalahnya aku gak dapet inviting interview user, dan malah gak interview user, tapi kok dimerahin kayak gini. Harusnya kan kalau dimerahin kayak gini tuh, di screeningnya tuh udah merah kan, karena gak lolos screening lah intinya. Oke, terus yang kedua tuh sebagai junior agen email contact center, ini juga di Bandung. Ini merah karena memang aku ngelamar tuh 3 waktu itu, 1, 2, 3 sama ini. Jadi memang yang diproses itu hanya 1 saja. Ini juga merah, masih 2020 barengan. Nah, ini di 2021, setahun setelah kejadian itu, aku lamar lagi di agen IBC Telkomsel Bandung. Ini merahnya di HR. Memang sih waktu interview HR tuh aku emang jelek banget sih. Terus ini yang aku up di video bulan Oktober 2021 yang kerja di Telkomsel, tanya-tanya itu. Ini sebagai CSR berapa hari buat di Bandung juga. Dari lamaran, online test lancar, interview HR juga lancar. Malah emang CSR-nya kepastiin kita bakal lolos gitulah. Tapi ternyata sama di interview user itu dimarahin tanpa adanya inviting buat interview user gitu. Kan seharusnya ya kalau memang tidak lolos buat interview user tuh ya udah di acara dimarahin aja kan. Dan di saat itu juga barengan sama temanku yang lolos, nggak lolos sih, kerja di Telkomsel sebagai CSR Grapari. Dia malah buka-bukaan kalau memang dia dapat kerja itu lewat uh, temennya gitu. Oke lah, itu emang rezekinya dan aku belum dapat rezeki itu. Dan ini yang terbaru, yang nanya Kak kenapa masih lamar-lamar, karena saat ini aku di Prudential tuh masih kontrak. Jadi aku bukan bikin opsi. Aku pengen punya opsi kalau memang akhir kontrak aku gak dapat kerja, aku udah dapat pegangan buat kerja gitu. Nah, ini sebagai admin Faso, ini linear banget sih sama posisi aku di Prudential sebagai General Affair, yang emang ngurus kayak petty cash, terus kemudian OB, security, dan lain-lain. Dari ngelamar, terus online test lancar, dan malah interview HR juga lancar, karena aku dikasih wanti-wanti dari HR-nya, siap gabungnya kapan. Aku bilang secepatnya, selamat-lambat itu 1 minggu, karena aku harus kembaliin aset ke perusahaan gitu. Itu mau tahu interviewnya itu kapan, dan interviewnya itu di tanggal berapa sih? Nah, 10 Maret di pagi hari. Dan ini udah bulan apa? Udah bulan April. Ini udah sebulan lebih nggak ada kabar sama sekali, dan ini masih begini aja. Oke. Dan saat
masa ini ada yang komen gini di videoku. Ini dari Rando Pratama. Thank you Rando buat sharing pengalamannya yang pernah ngelamar di Infomedia dan dia berani nanya ke HR-nya gitu. Kata Rando gini, barusan kemarin saya interview HR Infomedia by video call WhatsApp. Ini gak biasa banget kan video call, karena aku biasanya kan call doang dari WhatsApp. Nah, Bang, jujur dari penampilan interviewnya tuh kayak gak niat bener, masa pakai kaos aja. Terus penampilannya acak-acakan rambutnya. Di sana dia udah jelasin dari awal bahwa interviewnya tuh bakal sekitar 5 sampai 10 menit aja. Di situ gue langsung kaget, ini beneran mau interview atau enggak sih? Masa interview cuma 7 menit doang dan dia nanya pertanyaan biasa-biasa aja. Nggak ada sama sekali niatan buat menggali potensi kita, terus kayak skill kita, dan terkesan mau menyudahi video call ini gitu. Di situ jujur gue langsung belak-belakan nanya dengan dia tentang masalah lowongan kerja di CSR ini. Gue nanya sebenarnya info lowongan ini emang masih ada penerimaan atau udah habis, alias pihak dari Telkom dan Infomedia komunikasinya kurang baik, jadi di sistem website masih dibuka lowongan, sedangkan faktanya lowongan udah gak ada. Terus si Rando ini nanya, terus muka CSR-nya kayak udah merasa gak enak. Terus HR-nya jawab, emang benar kak, jadi problem kami masalah lowongan kerja ini terkadang tidak update. Jadi tapi emang di sistem masih dibuka dan bla bla bla. Oke, I see. Di situ gue langsung berpikir berarti awalnya bapak interviewer ini emang dia gak niat mau interview karena kemungkinan besar lowongan tersebut emang udah gak ada, tapi karena kejadian dia sebagai interviewer jadi mengharuskan dia buat bersikap formal karena nama saya sudah ada di list sistem. Singkat cerita, setelah sekitar 1 jam dari interview, agak sampai 10 menit, gue dapat email yang menyatakan gue gak lolos tahap tersebut. Yang gue gak habis pikir, perusahaan sebesar Infomedia dan Telkom, masalah komunikasi aja buruk amat. Dan begitu saya cek di sistem, lowongan CSR tersebut udah hilang. Bangke, ya ampun. Thank you so much, Randy, buat sharingnya. Aku note buat ini deh. Begitulah yang terjadi, guys. Buat kalian yang emang udah lolos dan sedang training di Infomedia, selamat karena sudah mematahkan mindset dari kita yang memang gak lolos dan mikir macam-macam ya tentang Infomedia. Tapi itu juga nggak bisa jadi tolak ukur juga kan. Ya setiap orang emang punya rezekinya masing-masing, punya jalannya masing-masing buat dapat kerja. That's okay. Setidaknya kita jujur. Setidaknya dari kitanya emang berusaha dengan usaha kita sendiri lah intinya, jangan pakai yang dalam-dalam kayak gitulah. Mungkin ini bakal jadi video terakhir Infomedia ya, karena benar-benar gak bakal kerja di sana sih. No, not interesting lagi buat cara mereka seleksinya, cara mereka seleksi dari step by stepnya cukup lama. Ini saran buat recruiter Infomedia, so kasih kepastian. Aku bukannya merasa gak adil ya, tapi setidaknya kasih kepastian soal seleksinya. Kalau lolos ya lolos, kalau enggak ya enggak. Kasih warning atau kasih notifikasi lewat email kalau bahwa kalian bahwasanya kalau gak terima gak lolos gitu. Secepat mungkin sih, maksimal misalnya 2 minggu lah, jangan sampai berbulan-bulan gitu. Kasihan buat orang yang ngarep-ngarep pengen kerja di sini. Terus yang nganggur masih banyak juga, dan tolong update juga dong buat website Infomedia yang gitu. Kalau memang tidak ada lowongan, jangan terus dipasang di sana gitu. Kasihan yang ngarep-ngarep, yang nganggur, yang pengen kerja gitu. Begitulah. Thank you so much for watching.